Ya, baik. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap sebuah video dari Ustadz Kainama. Untuk itu, mari kita saksikan videonya. Saya nggak tega. Tolong Ustazah baca. Tadeus, Yudas, saudara seayah Yesus, saudara kandung Yakobus dan Simon, saudara tiri Matius, anak tiri Alfeus. Saudara seayah Yesus. Berarti Thomas, kembaran Yudas, adalah adik seayah Yesus. Itu sebabnya dia begitu penting. Dan dia, adik Yesus, tidak pernah bilang Yesus Tuhan. Tidak pernah. Dia bilangnya, Ya Rabbi wa ilahi. Allah itu Tuhan, bukan kakaknya. Silakan. Ya, mengenai Thomas pernah bilang Yesus itu Tuhan atau tidak. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 28, di situ dikatakan bahwa Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, memang ayat ini menjadi pro kontra juga. Ada yang bilang ini hanya karena kekagetan Thomas, seperti yang Bu Rita Wahyu bilang, yang menganggap ini sebagai pernyataan Thomas adalah sebuah doktrin bodoh Kristen dalam mengupayakan klaim sesat. Padahal kalau Thomas hanya sekedar kaget tidak mungkin. Sebab dalam tradisi Yahudi ada hukum bagi orang yang menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, kalau ini hanya kekagetan Thomas, tidak mungkin. Sebab sudah habis waktu untuk kaget. Nah, dalam ruangan itu, Yesus menampakkan diri. Semua orang melihat Yesus, baru Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu dan lain sebagainya. Kemudian Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, ketika saudara lagi jalan-jalan di gang sempit, tiba-tiba teman saudara mengagetkan saudara. Setelah mengagetkan saudara, dia tanya saudara dari mana. Lalu saudara, wah, kaget saya. Sudah lambat. Seharusnya waktu teman saudara itu mengagetkan saudara, di situ saudara kaget, bukan sudah beberapa menit kemudian baru kaget muncul. Jadi tidak benar itu. Nah, kalau ini hanya sekedar ketakjuban Thomas, ya, dan Thomas sebenarnya berbicara kepada Bapa, saya rasa juga tidak benar. Sebab di situ Thomas menjawab Yesus atau berkata kepada Yesus. Ya, Thomas menjawab apokrenomai atau berkata epo, ya, kepada dia autos. Jadi Thomas menjawab Yesus. Ketika Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah." Kemudian Thomas menjawab dia, apokrenomai autos atau epo autos. Menjawab dia, "Ya Tuhanku, kurios, dan Allahku, theos." Jadi memang Yohanes 20 ayat 28 ini adalah pernyataan Thomas. Nah, mengenai saudara-saudara Yesus, begini supaya jangan kita keliru. Kita tahu bahwa Yesus ini dikandung oleh Maria, dan Maria mengandung karena kuasa Allah atau karena kuasa Roh Kudus. Bukan karena persetubuhan dengan manusia atau bukan karena persetubuhan dengan tunangannya Yusuf. Dan kalau kita perhatikan bahwa Yusuf juga hampir menceraikan Maria karena dikira Maria selingkuh atau berzina dengan orang lain. Tetapi seorang malaikat mencegah Yusuf dan menjelaskan kepada Yusuf apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, jadi Yesus ini anak kandung Maria oleh Roh Kudus dan anak tiri Yusuf. Nah, mengenai saudara-saudara Yesus, Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, ada pandangan bahwa Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon ini adalah anak
dari istri pertama Yusuf. Hal ini dipercaya oleh Gereja Katolik, juga Martin Luther, John Calvin, dan lain-lain. Tapi pandangan ini tidak ada dasar Alkitabnya. Kalau benar bahwa Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon ini adalah anak dari istri pertama Yusuf, maka Yesus bukan anak tertua. Dan kalau dikatakan Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon itu saudara seayah Yesus, itu karena anak-anak itu tidak dilahirkan Maria. Tapi pandangan seperti ini tidak ada dasar Alkitabnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon juga anak-anak perempuan yang lainnya adalah anak Yusuf dan Maria setelah Yesus dilahirkan. Artinya, Yusuf baru bersetubuh dengan Maria ketika Yesus sudah dilahirkan. Dan saya lebih setuju dengan pandangan ini. Sebab di dalam Matius 1 ayat 25 dikatakan, tetapi Yusuf di situ ya, tidak bersetubuh dengan dia, yaitu Maria, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ada yang bilang kata bersetubuh itu berarti mengenal. Tetapi Yusuf tidak mengenal Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tetapi menurut saya itu tidak masuk akal. Kalau dibilang tidak merokok sampai mati, berarti selama hidupnya orang itu tidak pernah merokok. Tapi kalau dibilang tidak merokok sampai bulan depan, berarti setelah selesai bulan depan, dia kembali merokok. Nah, demikian juga dengan Matius 1 ayat 25. Di situ dikatakan, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Berarti setelah Maria melahirkan anaknya laki-laki, maka Yusuf dan Maria bersetubuh. Begitu. Dan memang tujuan pernikahan seperti itu. Untuk apa ada pernikahan kalau tidak ada hubungan seks? Dan Paulus juga dalam suratnya berbicara mengenai hubungan suami istri. Seperti dalam 1 Korintus 7 ayat 3-4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, dalam surat itu juga Rasul Paulus berpendapat agar lebih baik tidak menikah, bukan mengharuskan tidak menikah. Karena pada masa itu ada penganiayaan yang sangat besar terhadap orang-orang Kristen. Jadi menikah pada waktu itu hanya akan menambah bebannya orang Kristen. Nah, jadi pandangan Katolik, Luther, dan Calvin, dan lain-lain ini tidak ada dasar Alkitabnya. Hanya berdasarkan perasaan semata yang terlalu mengagung-agungkan Maria. Sementara Maria ini hanya manusia biasa yang rahimnya dipakai Tuhan untuk mengandung Yesus. Dan dalam hal ini bukan Tuhan yang harus berterima kasih kepada Maria, tetapi Maria yang harus berterima kasih kepada Tuhan karena mendapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan, yaitu mengandung Yesus. Dan Alkitab katakan Maria dan Yusuf tidak bersetubuh sampai anak laki-laki atau Yesus dilahirkan. Berarti setelah Yesus dilahirkan maka mereka bersetubuh. Dan mungkin alasan Yusuf dan Maria tidak bersetubuh sampai Yesus dilahirkan agar nubuat di dalam perjanjian lama betul-betul tergenapi bahwa Mesias akan lahir dari seorang perawan atau dari seorang anak darah. Karena kalau Yusuf dan Maria bersetubuh sebelum Yesus dilahirkan, maka Yesus tidak lahir dari seorang perawan dan nubuat di dalam perjanjian lama itu gagal. Jadi seperti itu. Sekian.